Halo teman-teman, sekarang saya mau membagikan info apa saja kelebihan dan kekurangan Honda CR-V 150L dalam satu video. Apa saja itu? Ikuti terus videonya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aditya Maulana di channelnya ADM. Nah, kali ini saya mau membagikan sebuah info tentang kelebihan dan kekurangan Honda CR-V 150L dalam satu video. Kita langsung saja ke pembahasan kelebihan dan kekurangannya. Check it out. Nah, kita mulai dengan kelebihan. Kelebihan yang pertama mungkin dari desain ya, desain atau bentuk si CR-V 150L itu. Jadi bentuknya itu enggak terlalu tua lah, gak terlalu tua gitu ya. Karena memang kan motor CR-V 150L ini keluaran terbaru ya, kalau gak salah itu keluaran tahun 2017. Jadi modelnya itu atau desain bentuknya itu model baru lah gitu ya, beda sama yang si pesaingnya yang memang udah dulu muncul gitu. Tapi anehnya itu kan yang si hijau itu, sebut aja si hijau ya, bentuknya itu dari dulu nggak berubah gitu. Yang ganti itu terus stripping kan. Nah, kalau CR-V ini desainnya udah bagus ya, jadi nggak perlu modif ganti body misal. Itu yang pertama lah, desain. Terus yang kedua, kelebihan yang kedua itu speedometernya itu udah digital gitu. Jadi kalau speedometer udah digital itu lebih enak gitu ya. Memang kalau buat Trabas itu speedometer nggak terlalu berguna lah, tapi untuk di jalan raya daily atau harian atau bisa dijadikan supermoto itu berguna banget kalau speedometernya digital. Terus yang ketiga, kelebihan yang ketiga itu si CR-V ini udah memakai injeksi lah. Jadi untuk harian atau untuk supermoto lah lebih enak injeksi itu menurut saya ya, karena dari bahan bakar juga irit kan. Terus memang sih kalau buat Trabas saya rekomen itu lebih ke karbu gitu ya, karburator seperti milik si hijau, karena untuk penyetingannya itu lebih mudah, terus nggak terlalu mahal lah. Beda sama yang injeksi, pasti penyetingan lebih sulit ya. Cuman untuk di harian itu atau di supermoto itu lebih, menurut saya lebih bagus injeksi karena lebih irit. Terus kelebihan yang keempat itu, dari soal harga lah. Harga saya beli itu si CR-V ini tahun 2021 ya, di harga 34.500.000 ya. Untuk perbandingannya itu menurut saya CR-V ini sangat paling murah lah. Jadi yang paling mahal itu si biru, disebut dengan si biru. Terus yang kedua si hijau. Terus yang ketiga tuh si CR-V ini. Jadi si CR-V ini yang ketiga itu yang paling murah gitu menurut saya ya, di harga 34. Karena kenapa sebut murah? Pertama, yang kita kembali lagi ke awal, desainnya itu lebih bagus dibanding yang
si hijau ya, kekinian banget lah. Terus udah injeksi kan, terus apalagi sudah di speedometer sudah digital juga kan. Jadi menurut saya dari harga 34.500.000 itu 34.500.000 itu menurut saya lebih ya worth it lah gitu, lebih murah dibanding yang kompetitor yang lainnya. Terus apalagi nih yang kelima ya kalau nggak salah, yang kelima itu dari model strippingnya lumayan lah. Kalau perbandingannya mungkin skornya di angka 7, jadi enggak terlalu jelek, enggak terlalu bagus gitu. Di strippingnya juga lumayan keren juga, apalagi itu yang warnanya hitam ketemu merah. Nah itu yang menurut saya yang paling keren lah, yang paling bagus. Terus kelebihannya lagi itu yang ke 6 atau itu juga banyak itu udah memakai ring 2118. Jadi untuk buat Trabas itu udah cukup lah gitu ya, bukan cukup lagi, mungkin standarnya buat Trabas itu kan ring 2118. Jadi di harga 34 itu kita udah dapat ring 2118. Terus soal bobot, itu bobotnya kalau gak salah itu di angka 122 kilo kalau gak salah ya. Kalau salah mohon di komen di bawah. Jadi untuk supermoto itu kan saya ini motor CRF yang punya saya itu dipakai buat supermotoan lah, bukan buat Trabas. Jadi buat supermotoan lah lebih pas lah, cocok lah gitu. Jadi nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga. Jadi pas gitu buat supermotoan, buat daily atau harian di jalanan gitu. Tapi kalau buat Trabas mungkin kurang lah ya, lebih enak yang pakai si hijau itu dibanding si Honda CRF ini gitu, kalau pakai Trabas. Terus kelebihan yang lainnya mungkin apa lagi ya? Iya ya, dari tenaga lah, ini tenaganya itu untuk cc 149, sekian itu lumayan lah. Dari torsi bawah ya, dari torsinya itu kena banget. Soalnya kan saya memakai itu gearnya itu kan memang gear bawaannya itu kalau nggak salah 49T ya kalau nggak salah. Yang depan itu kalau nggak salah 15T. Itu kalau standaran aja itu torsinya udah gede banget gitu, itu menurut saya ya. Nah saya kan kemarin ganti pakai ban supermoto. Nanti saya spill juga motor saya pas ya yang pakai supermotonya, pas saja yang dipasang mungkin. Terus saya ganti gear belakang itu pakai 47 yang belakang, yang depan itu pakai kalau nggak salah antara 14 atau 15 lah segituan. Torsinya itu masih dapat gitu, jadi di tanjakan itu masih dapat gitu, masih nggak terlalu loyo lah gitu di tanjakan juga. Cuman ya minusnya di putaran menengah ke atas itu mulai loyo gitu. Jadi nanti saya masukkan ke kekurangannya tuh nanti yang di tenaganya gitu. Terus kelebihannya lagi ini kan CRF ini tuh motor keluaran terbaru ya. Biasanya keluaran motor terbaru itu nggak ada kickstarter. Contoh di si biru ya, itu nggak ada kickstarter karena model motor yang sekarang itu memang nggak ada kickstarternya gitu teman-teman.
Tapi di CRF ini masih ada gitu, masih ada Kickstarter. Kenapa ini saya masukkan ke kelebihan? Memang Kickstarter itu udah umum lah dari dulu ya. Cuman kalau buat Trabas atau mungkin akinya mati atau soak ya, atau akinya itu elok, itu Kickstarter itu sangat bermanfaat sekali teman-teman. Karena kalau misalkan akinya elok itu kan nggak bisa di starter ya, tapi kalau ada Kickstarter bisa lah di engkol. Mungkin misalkan kan kalau motor gigi itu tinggal didorong aja atau cari yang turunan, nanti langsung di dikejerug lah ya, dipindah giginya pas didorong ya, mungkin bisa. Tapi kalau itu misalkan didorong kan butuh berdua ya. Misalkan kalau sendirian itu kan sangat sulit, kalau sendirian itu mungkin cari yang jalanan turunan gitu. Nah itu kelebihan si CRF ini masih ada Kickstarter. Terus apalagi ya kelebihannya? Oh iya, shock depannya sudah memakai upside down atau USD ya, bukan USB ya. USB itu kabel data buat ngecas, ini USD upside down. Jadi si CRF ini sudah memakai suspensi upside down yang peredam kejutnya itu dari bawah ke atas. Jadi yang atas itu enggak terasa bergoyang gitu. Itu kan kalau suspensi yang teleskopik itu yang biasanya yang dari dulu itu peredam kejutnya itu dari atas ke bawah kan, kalau nggak salah ya. Jadi yang kalau dari atas ke bawah itu pasti terasa banget gitu. Tapi beda dengan upside down itu yang suspensinya atau peredamnya itu dari bawah ke atas. Jadi lebih stabil lah buat di jalanan aspal atau di jalanan yang agak jelek. Terus dan catanya juga bukan catanya lagi sih, saya sudah mencoba si CRF ini sekitar 5 tahun ya. Memang enak banget gitu, empuk lah. Tapi minusnya ya kalau sendirian itu mulai emang kerasa lah, agak keras. Tapi kalau berdua itu empuk banget gitu. Terus kita pindah ke kekurangan si CRF 100W. Nah, kekurangan yang pertama itu dari segi itu si CRF itu masih memakai lampu halogen atau bohlam gitu. Depan belakang, sen kiri kanan, depan belakang juga gitu, masih memakai halogen atau bohlam biasa gitu. Lalu menggunakan lampu LED gitu kan. Kok bisa gitu ya? Kenapa di harga 30 ke atas motor ini masih menggunakan lampu halogen? Mungkin pihak Honda kenapa masih memakai lampu halogen itu, mungkin biasanya kan ini motor Trabas ya, motor buat ke gunung, mungkin lampu sen sama lampu depan belakang pasti bakal gak kepakai mungkin ya, pikiran si Honda itu menurut asumsi saya ya. Terus yang kedua itu, kekurangan yang kedua itu kalau jok keras itu memang udah biasa ya di motor trail ya, motor yang hijau sama yang biru itu juga joknya keras ya, karena memang motor trail itu joknya gak ada yang empuk gitu, kecuali motor GL Pro itu motor yang empuk banget menurut saya. Kekurangan yang selanjutnya itu, oh ya, selama saya memakai si CRF ini selama 5 tahun, ada di bagian home steernya itu gampang oblak gitu. Pas awal-awal datang ya, kurang lebih sebulanan
saya harus ganti komstir memakai yang aftermarket gitu, yang itu mereknya Scarlett gitu. Alhamdulillahnya setelah diganti itu sampai ini sekarang 5 tahun itu masih pakai yang Scarlett gitu, belum ganti-ganti lagi. Yang bawaannya mah langsung ganti gitu karena oblak gara-gara melindas lubang yang emang yang lumayan besar gitu. Tapi perasaan saya emang nggak terlalu kencang gitu, tapi udah oblak terus. Yang kekurangan yang selanjutnya itu di bagian rem belakang lah. Kalau mungkin udah biasa sih rem belakang ya. Kalau misalkan ganti wheelset atau ganti piringan itu harus dicek ulang karena kadang-kadang bisa blong lah gitu. Mungkin karena pemasangannya kurang pas atau gimana. Terus kekurangannya lagi ya tadi yang saya masukkan tenaganya menengah ke atas, loyo banget. Walaupun udah ganti gear itu udah remap ECU juga, itu kekurangannya. Kalau nggak di remap itu si CRF itu napasnya itu pendek sekali. Kalau di misalkan dipakai balap ya, Supra standar sama CRF standar itu pasti menang Supra Pit standar. Karena apa? Napasnya pendek sekali, harus di remap atau diganti sama Juken. Terus kekurangannya lagi kalau belum ada versi Supermoto di dealer Hondanya gitu. Kekurangannya itu. Kalau di si hijau kan ada, misal si hijau itu yang buat apa KLX, yang buat si harian atau di jalan aspal itu di tracker. Kalau di Honda itu belum ada lah, udah lama banget ya, dari 2017 sekarang udah 2025 belum ada muncul yang Supermoto. Paling kita suruh aja si Hondanya ganti langsung, mungkin bisa, katanya mah bisa. Terus kekurangannya itu kalau beli di dealer itu nungguinnya lama banget. Saya nungguin tuh hampir 2 bulan gitu. Itu pun bukan cash ya, itu kredit saya. Karena kalau cash tuh habis 3 mungkin di apa namanya, dilayanin lah aja, harus kredit tuh. Terus apa lagi ya, oh ya, speedometernya enggak selengkap si biru. Kalau si biru kan udah ini ya, udah ada, bukan hanya tampilan speedometer digitalnya aja gitu, bukan tampilan ampernya juga, ampere bensin udah digital, cuman tapi ada jamnya gitu yang menunjukkan jam berapa gitu kan. Secara itu nggak ada gitu, kayak speedometer Beat Street gitu. Terus dari permesinan, kembali ke permesinan, mesin ini memakai 149 cc atau 150 cc 1 silinder, sama dengan si Perja. Jadi si CRF ini kadang-kadang dibilangin Perja skin elite gitu, bukan skin epic ya, skin elite tuh. Jadi gitu. Mungkin gitu aja sih teman-teman, kekurangan dan kelebihan si CRF 150L ini. Kalau ada yang mau nambahin, silahkan nambahin di kolom komentar ya. Mungkin kalau segitu aja sih teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.